Ya, mengingatkan kembali tentang vektor. Yang pertama, vektor posisi suatu titik, gitu ya. Vektor posisi suatu titik itu adalah vektor yang paling dasar. Vektor posisi titik A itu apa? Vektor posisi titik A adalah suatu vektor yang berpangkal di pusat koordinat. Kalau pada dimensi 2, yang dimaksud pusat koordinat itu adalah titik O yang koordinatnya 0,0. Kalau pada dimensi 3, maka titik O itu adalah 0,0,0. Gitu ya. Jadi vektor posisi titik A itu adalah suatu vektor yang berpangkal di pusat koordinat dan berujung di titik A. Kalau titik A mempunyai koordinat X, Y, Z, maka vektor posisi titik A dinotasikan dengan OA. Ya, karena apa? Pangkalnya di titik O, lalu ujungnya di titik A. Vektornya dinyatakan dengan XI tambah YJ tambah ZK. Mengingatkan kembali tentang istilah. Vektor yang dinyatakan sebagai sekian I ditambah sekian J ditambah sekian K disebut vektor yang dinyatakan dalam bentuk kombinasi linier vektor satuan. Jadi IJK itu kan vektor satuan. Kalau I adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X positif. J adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y positif. K adalah vektor satuan yang searah pada sumbu Z positif. Kemudian vektor juga dapat dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. Jadi ini praktisnya ya, Nak. Kalau XI tambah YJ tambah ZK boleh ditulis dalam bentuk vektor kolom. Seperti ini ya, XYZ. Lalu berikutnya ada yang disebut panjang atau besar vektor. Untuk selanjutnya saya akan menyebutnya dengan panjang vektor saja, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan panjang vektor, ada yang mengatakan besar vektor. Maka saya hanya menggunakan istilah panjang vektor. Kalau vektor OA adalah XI tambah YJ tambah ZK, maka panjangnya vektor OA itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Contoh, jika titik P koordinatnya min 2, min 3, 1, maka vektor posisi titik P dinotasikan dengan OP. Itu adalah ini 2I ditambah min 3J. Berarti kan dikurangi 3J ditambah 1K. Dalam bentuk vektor kolom 2 min 3 1. Kalau vektor OP dinyatakan dengan 2I dikurangi 3J ditambah K, maka panjang vektor OP itu dinotasikan seperti harga mutlak, begitu ya. Itu adalah akar dari 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar dari 14. Sudah, ini dulu Nak, tentang vektor posisi dan panjang vektor, gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ayo nak, satu bagian dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Sekarang lanjut ke nomor 2. Operasi vektor. Ada penjumlahan vektor. Ada pengurangan vektor. Lalu satu lagi, perkalian vektor dengan skala. Nah, tolong diperhatikan istilah. Karena apa? Nanti ada perkalian skalar. Nah, itu beda. Ya, jadi untuk yang pertama, penjumlahan vektor, lalu pengurangan vektor, lalu perkalian vektor dengan skala. Jadi jangan bingung dengan istilah. Gitu ya. Misalkan saya punya vektor CD dinyatakan oleh 2i ditambah J dikurangi K. Lalu saya punya vektor KL yang dinyatakan dengan 5i tambah 3J ditambah 4K. Maka jumlah dari vektor CD dan vektor KL. Tentu saja boleh kalian tulis dengan apa? 2i tambah J kurangi K ditambah 5i tambah 3J tambah 4K. Itu kalau kalian suka menuliskan dalam bentuk IJK. Saya nggak suka nulis dalam bentuk IJK karena ribet ya, mesti nulis I panah atas, J panah atas. Jadi saya lebih suka ketika menghitung saya menggunakan vektor kolom. Gitu ya, itu saja alasannya. Kalau kalian suka IJK ya silakan saja. 2i tambah 1J dikurangi 1K. 2, 1, min 1 ditambah vektor KL. 5i 3J, 5i ditambah 3J ditambah 4K. Vektor kolomnya 5, 3, 4. Maka menjumlahkan vektor itu seperti menjumlahkan matriks ya. 2 ditambah 5, 7, 1 ditambah 3, 4, min 1 ditambah 4, 3. Sekali lagi ya nak, 7, 4, 3 ini vektor kolom. Kalau dikembalikan dalam bentuk IJK ya 7i ditambah 4J ditambah 3K. Kalau vektor CD ditambah vektor KL hasilnya adalah 7i ditambah 4J ditambah 3K. Maka panjang dari vektor CD ditambah vektor KL adalah akar dari 7 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Stop dulu. Sampai penjumlahan vektor. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Yang ini dibaca saja ya. Bertindak. Pengurangan vektor. Vektor CD dikurangi vektor KL. Hasilnya seperti ini. Kalau ini vektor CD yang dikurangi vektor KL, maka panjang dari vektor CD dikurangi vektor KL akar dari. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pengurangan dua vektor? Pengurangan dua vektor, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Baik. Sekali lagi yang ini ya, Nak. Ini kadang bisa bikin salah paham.
Karena nanti ada dua istilah. Perkalian vektor dengan skalar, lalu perkalian skalar dua vektor. Nah, itu biasanya siswa campur aduk. Ini yang sederhana. Perkalian vektor dengan skalar contohnya seperti yang ini. Itu perkalian vektor dengan skalar. 2 kali vektor CD. Nah, itu perkalian vektor dengan skalar. 2 kali 2I tambah J kurangi K. Maka seperti matriks. Kalikan 2 dengan 2I menjadi 4I. Ya, 2 kali 1J menjadi 2J. 2 kali min 1K menjadi min 2K. Inilah 2 kali vektor CD. Maka panjang dari 2 kali vektor CD adalah akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Nah, tentang perkalian vektor dengan skalar. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah, cukup ya. Ini mereview. Lalu berikutnya saya ingin pindah dulu ya, Nak. Pindah dulu ke bawah. Lalu nanti bahas soal. Nah, ini ada istilah membagi di dalam dan di luar. Jadi saya ingin bicarakan ini dulu. Nah, pertama perhatikan 3 gambar ini dulu ya. Ada gambar ini yang pertama, lalu gambar kedua, gambar ketiga. Tolong perhatikan warna merahnya. Kalau ini kan warna merahnya di P, ini warna merahnya di B, ini warna merahnya di K. Padahal gambarnya kan sama ya, Nak. Tapi ini cuma istilah. Sekarang perhatikan warna merahnya. Ini. Oh, saya sebentar. Lengkapnya ini. Titik P membagi AB di dalam. Itu artinya apa? P ada di antara A dan B. Itu istilah membagi di dalam. Itu dulu, ya. Lalu sengaja di sini saya berikan ruas-ruas gitu ya, supaya kalian punya bayangan. Titik P membagi AB di dalam dengan perbandingan 3:2. Nah, 3:2 ini dari ini loh, Nak. A ke P itu kan 3 ruas. Lalu P ke B 2 ruas. Makanya itu disebut 3:2. Maka bentuk perbandingan vektornya. Vektor AP dibanding vektor PB itu sama dengan 3:2. Kalau AP, vektor AP banding vektor PB sama dengan 3:2, maka kalian bisa menentukan koordinat titik P. Perhatikan AP, PB. Maka kalian bisa menentukan koordinat titik. Kalian dapat menentukan vektor posisi titik P. Yaitu apa? OP. Jadi perhatikan ya, AP, PB. Maka kalian bisa menentukan vektor posisi titik P. Dengan cara apa? Perhatikan, 2 kali vektor posisi titik A. Jadi 2 kali OA ditambah 3 kali OB per 2 tambah 3. Jadi 2 tambah 3 ini sebetulnya total dari perbandingannya. Stop dulu. Titik P membagi AB di dalam. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak.
Baik. Sekarang lihat gambar yang kedua. Lihat gambar yang kedua. Gambar yang ini. Sekarang perhatikan warna merahnya, nah. Jadi kalian jangan bingung. Perhatikan warna merahnya. Sekarang saya membicarakan titik B. Saya membicarakan titik B. Maka istilahnya P membagi AP di luar. Ya jelas toh, karena B-nya di luarnya AP. Kan gampang toh. Mengapa kok perbandingannya itu 5:2? Karena dia startnya selalu dari A. Kan AP. Maka startnya dari A. A ke B, lalu B ke P. A, B, BP. Lah A ke B ini kan 5 ruas. B ke P 2 ruas. Makanya dikatakan 5:2. Stop dulu. Ngerti nggak 5:2 ini? Nah, 5:2-nya ngerti nggak? Titik B membagi AP. Jadi untuk menentukan perbandingannya, kalian startnya dari A. A ke B, lalu B ke P. Nah, A ke B itu kan 5 ruas. B ke P kan 2 ruas. Makanya dikatakan 5:2. Untuk 5:2-nya bisa dimengerti kan? Bisa, Pak. Sudah ya. Sekarang jangan bingung. Sekarang ini. Ditulis. Sekarang vektor. Vektor AB banding vektor BP itu 5:-2. Nah, kembali ke sini ya. Kembali ke sini dulu. Nah, AP banding PB sama dengan 3:2. Perhatikan, AP dengan PB. Arahnya bagaimana? Arahnya vektor AP dengan arahnya vektor PB bagaimana? Searah. Searah. Ya, Patricia juga menjawab searah. Oke. Sekarang yang kuning, gambar kedua. Ini loh, konsentrasi di vektornya loh ya, nak. Vektor AB dengan vektor BP, arahnya bagaimana? Berlawanan. Makanya ada negatifnya. Jadi negatif pada vektor itu kan sebetulnya hanya untuk menyatakan apa? Arahnya berlawanan. Kadang siswa tanya, loh Pak, negatifnya ini harus ditaruh di -2 ya? Enggak. Kalian mau tulis -5/2 juga enggak apa-apa kok. Jangan khawatir kalau dihitung hasilnya sama. Pada prinsipnya negatif itu hanya untuk menyatakan kalau arahnya berlawanan. Kalian boleh meletakkan di -2, boleh letakkan di 2, boleh letakkan di 5. Tidak ada pengaruh terhadap hasil. Wong negatifnya itu hanya menunjukkan kalau itu berlawanan arah. Jadi tolong jangan bingung ya, nak. Jangan bingungnya itu apa? Di sini 5:2. Loh kok sampai sana 5:2? Bedanya apa sih? Kalau 5:2 ini hanya perbandingan panjangnya, ya toh. Panjangnya AB dengan panjangnya BP itu 5:2, benar kan?
Tapi ketika dinyatakan dalam bentuk vektor, ingat, vektor itu ditentukan oleh panjang dan arah. Ada arah itu loh, nak. Makanya butuh negatif. Baik, stop dulu. Gambar yang kedua, apakah bisa dimengerti? Ini. Ayo nak, gambar kedua, apakah bisa dimengerti? Ini. Halo, gambar kedua, nak, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke ya, sekarang gambar ketiga. Yang diperhatikan sekarang titik A-nya, nak, yang merah. Jadi jangan bingung loh, 3 ini kok sama saja sih, Pak? Iya, tapi fokusnya kan beda. Kalau ini fokusnya di P, ini fokusnya di B, ini fokusnya di A. Perhatikan gambar yang ketiga. Dikatakan titik A membagi PB di luar. Titik A membagi PB di luar. Dengan perbandingan 3:5. Gitu ya. Loh kok bisa 3:5? Kalau titik A membagi PB, maka kalian startnya harus dari titik P. P ke A, lalu A ke B. P ke A 3 ruas, A ke B 5 ruas. Makanya 3:5. Nah, ketika ditulis dalam bentuk perbandingan vektor, perhatikan PA. Anggap saja ke kiri ya. Dibanding vektor AB. Berarti kan ke kanan. Kiri kanan. Kan berlawanan arah. Makanya perbandingannya 3:-5. Negatif ini hanya ingin untuk menunjukkan apa? Vektor PA dengan vektor AB itu berlawanan arah. Negatifnya apakah harus diletakkan di 5? Enggak. Mau diletakkan di 3 sini boleh. Jadi apa? -3/5. Silakan. Nah, nanti kalian bisa mencari vektor posisi titik A-nya. Dengan cara apa? Seperti kayak anak SD itu loh, nak, kalau perbandingan luar kali luar, dalam kali dalam. Maksudnya apa? -5 kali OP, jadi luar kali luar. Ditambah 3 kali OB, dibagi 3 tambah -5. Stop dulu. Gambar yang ketiga. Apakah bisa dimengerti? Ini nah, gambar ketiga. Bisa, Pak. Ya, baik. Sekarang saya ingin membicarakan dua ini. Seringkali siswa bingung. Sama-sama membagi di luar, tapi yang satu ada di sebelah kanan, yang satunya ada di sebelah kiri. Ngerti toh? Kadang siswa itu tanya,
Loh Pak, terus tahunnya gimana? Kalau pas membagi di luar itu bisa tahu di luarnya itu di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Ya gampang, Nak. Lihat saja dari perbandingannya. Ya toh? Coba saya hapus saja gambarnya. Nah, saya nggak ada gambar ya. Sekarang lihat ini aja. Lihat ini. Titik B membagi AP di luar dengan perbandingan 5:2. Maka kalian harus ngerti toh. Lihatnya itu startnya dari A. A ke B banding B ke P itu harus 5:2. Berarti lebih panjang A B atau lebih panjang BP? AB. AB. Ngerti toh? Kalau AB-nya lebih panjang dari BP, kan nggak mungkin B-nya ada di sebelah kanannya A. Saya pindah papan tulis saja ya, Nak. Ini kalau nggak pakai papan tulis ya sulit. Stop. Pindah papan tulis. Ya. B membagi sebentar. B membagi AP di luar dengan perbandingan 5:2. Maka kalian membayangkan apa? Panjangnya A ke B. Jadi A ke B dibanding dengan B ke P itu 5:2. Ini kan nggak ada vektornya ya, nah. Berarti ini panjangnya. Artinya apa? AB-nya harus lebih panjang dari BP. Letakkan saja AP-nya dulu. AP. Kalau kalian letakkan B-nya di sini, nggak masuk akal. Karena apa? A ke B dengan B ke P kan lebih panjang B ke P. Padahal kan harusnya B ke P-nya lebih pendek. Berarti salah. B-nya harus di sini. Ya toh? A, B, B, P. Ya benar kan? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Baik. Jadi kalian nggak usah bingung. Maksudnya, loh, kita tahu ini di kiri atau di kanannya bagaimana? Gampang, lihat saja dari nilai perbandingannya kan bisa dinalar. Ya toh. Kalau kalian letakkan B-nya di sini, itu efeknya apa? Panjangnya AB akan lebih pendek dari panjangnya BP. Berarti kan nggak masuk akal, keliru. Jadi letakkan di sana. Tidak sulit kan? Gitu ya. Saya jelaskan satu soal ya, Nak. Saya ingin bahas yang nomor 7. Yang berkaitan dengan perbandingan. Nomor 7. Diketahui vektor A kecil. Oh ya, Nak. Tentang notasi vektor, itu ada bermacam-macam. Ada yang menuliskan dengan 2 huruf kapital. Misalnya, nah, ini vektor PQ. Lalu ada yang menuliskan dengan apa? 1 huruf kecil. Misalkan vektor PQ itu diwakili oleh vektor U. Nah, gitu. Lalu pada buku-buku tertentu, itu ada yang menuliskan dengan apa? 1 huruf kecil, tapi tebal. Waduh, kalau saya disuruh nulis ini ya nggak sanggup, nah. Ya, ngetik pun ribet, mesti diberi bold gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi sudahlah, untuk SMA
Ini saja. Saya lebih banyak menggunakan itu. Tapi kalau di soal muncul ini, ya kalian juga ngerti, gitu ya. Baik, dia mengatakan bahwa vektor A kecil itu adalah 4I dikurangi J ditambah 2K. Lalu ada vektor B kecil, itu adalah I ditambah 5J ditambah 5K. Berturut-turut adalah vektor posisi titik A. Jadi ternyata dia mengatakan apa? Ini nih vektor posisi titik A. Yang ini adalah vektor posisi titik B. Ya, jadi saya gunakan soal ini sekalian untuk menjelaskan. Artinya apa? Ini sebetulnya sama dengan OA. Ini sama dengan OB. Sekali lagi karena di soal dijelaskan bahwa ini adalah vektor posisi, maka kembali kepada pengertian. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat dan berujung di titik A. Hanya kita boleh menuliskan ini. Nah, sekalian saya gunakan untuk menjelaskan ya. Jadi kadang tidak ada kaitannya dengan permasalahan soal, tapi saya gunakan untuk menjelaskan. Nah, dari keterangan yang seperti ini, kalian boleh mengatakan koordinat titik A adalah 4,-1,2. Nah, jangan salah paham ya. Saya itu paling takut menjelaskan bagian ini. Takutnya kenapa? Siswa salah paham. Nah, ini boleh dimunculkan karena apa? Vektor posisi. Ya, sekali lagi ini boleh muncul karena apa? Vektor posisi. Kembali ke sini. Dikatakan bahwa vektor ini, sekali lagi soal loh yang mengatakan, vektor ini adalah vektor posisi titik B. Kalau vektor posisi titik B, berarti boleh dinyatakan dengan apa? Vektor OB. Kalau ini vektor posisi, maka kalian boleh mengatakan koordinat titik B-nya apa? 1,5,5. Benar. Sudah ya, nah, karena ini saya kepingin menjelaskan lebih detail. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tahu-tahu muncul begini. Vektor C sama dengan 2I tambah 3J dikurangi 4K. Sudah tidak ada angin, tidak ada apa, keluar tulisan seperti ini. Tidak ada keterangan apa. Pertanyaannya, bolehkah disimpulkan jadi koordinat titik C 2,3,4? Halo? Enggak. Tidak. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada keterangan vektor posisi. Hari ini saya lebih detailkan tentang vektor posisi ini, kalian akan berpikir apa sih bedanya? Saya buatnya di dimensi 2 ya, nah kalau di dimensi 3 kan sulit karena dia harus sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sulit membayangkan. Jadi saya pakai dimensi 2. Nah, ini lebih gampang. Nah, kotak-kotak ini lebih gampang lagi.
Ini pusat koordinat O. Lalu, nah ini sekalian. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya. Ini loh, nah ini loh, supaya kalian tahu gambar nyatanya. Ini yang disebut apa? Vektor I. Vektor I ini sumbu X ya. Nah, vektor I adalah vektor satuan. Vektor satuan itu panjangnya mesti 1 yang setara dengan sumbu X positif. Lalu vektor J, nah ini vektor J adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y positif. Kalian perhatikan, misalnya saya punya titik A di sini. Titik ini koordinatnya berapa koma berapa? Saya mau di sini. Nah, saya kepingin di sini. Titik A ini koordinatnya berapa koma berapa? Halo, koordinatnya nak? Tiga koma 3,1 satu. itu kan koordinat. Ya. Lalu sekarang saya berbicara vektor OA. Nah, kalau ini kan vektor, bukan beda loh, nah. Ini koordinat, tapi yang hijau ini vektor. Ini vektor OA. Perhatikan, vektor OA itu adalah penjumlahan dari vektor, saya beri nama P ya di sini, OP ditambah PA. Itu kan vektor OA itu kan OP ditambah PA. OP-nya ini berapa? I. OP ini berapa I? Tiga. Ya benar, berarti ganti toh kan? Bahwa I-nya sekian kok. Nah sekian kan berarti I tambah I ya 3I. Ayo nggak usah ragu-ragu. Wong kalian juga belajar di fisika kan? Ngerti ya? PA berapa J? 1. Ya, berarti vektor OA itu 3I ditambah 1J. Jadi 3 itu dari ini benar. Vektor OA sama dengan 3I ditambah 1J. Ya, nah sesuai ya. Kalau koordinatnya 3,1, pasti kan 3 kali I ditambah 1J. Ini yang disebut vektor posisi, yang hijau ini vektor posisi. Pangkalnya di pusat koordinat. Sekarang kalian perhatikan yang ini, jangan bingung ya, jangan bingung. Saya membuat vektor di sini. Nah, saya beri nama C. Perhatikan vektor C ini, perhatikan vektor C. Vektor C ini kan ini tambah ini kan. Ini berapa I? Sini ke sini berapa I? 3I. Nah, ini 3I kan. Ke sana. 1J. 1J. Berarti vektor C-nya juga 3I ditambah 1J. Lalu tahu-tahu kalian mengatakan apa? Jadi koordinat titik C 3,1. Benar Pak? Apakah ini benar? Dari ini loh, dari ini lalu muncul begini. Benar enggak? Salah. Salah.
Di mana letak salahnya? Karena ini bukan vektor posisi. Pertanyaannya, mengapa bukan vektor posisi? Ini bukan vektor posisi. Dari titik O. Kenapa? Karena tidak berasal dari titik O ke C. Ya, oke, yang kamu katakan benar. Hanya redaksinya kita sempurnakan ya. Karena pangkal vektor C tidak di titik O. Sudah, jawabnya begitu. Selesai kan? Kenapa? Kalau vektor posisi, pangkalnya harus di pusat koordinat. Mengapa ini bukan vektor posisi? Karena pangkalnya tidak di pusat koordinat. Selesai. Maka tidak bisa disimpulkan seperti itu. Jadi yang bisa disimpulkan seperti ini itu hanya kalau vektor posisi. Makanya ketentuannya jelas nanti awal. Jika titik A koordinatnya x, y, z, maka vektor posisi titik A. Bukan gitu toh. 3i xi tambah yj tambah zk. Kalian bisa ngerti bedanya antara ini dengan ini. Halo, ini bingung apa ngerti ya? Mengerti, Pak. Ya, saya tekankan sekali lagi, yang hijau vektor posisi. Karena pangkalnya di pusat koordinat. Kalau vektor posisi titik A adalah 3i tambah j, kalian boleh menyimpulkan koordinat titik A-nya 3,1. Kalau bukan vektor posisi. Mengapa bukan vektor posisi? Karena pangkalnya kan tidak di pusat koordinat. Tidak bisa disimpulkan kalau koordinat C-nya 3,1. Makanya saya tidak suka dengan notasi yang apa? Satu huruf itu. Siswa sering kali bingung. Makanya saya kalau menulis itu, kalau vektor posisi wajib ditulis OA, OB, OC, OD supaya apa? Tidak bikin salah paham. Ya, sudah. Itu cukup. Kemudian sekarang kembali ke soal. Kembali ke soal, dikatakan titik C membagi AB di luar dengan perbandingan 1/4. Lalu dia tanya, koordinat, sekali lagi koordinat titik C. Apa ya? Buat sketsa. Pertama kali gambar apa? Ini loh. C membagi AB di luar dengan perbandingan 1/4. Buat sketsa. Maka pertama kali gambar apa? Garis. Ya, apa? Kan gambar dulu atau gambar sketsa? AB. Yo, tepatnya ruas garis AB, gitu ya. Gambar dulu A, B. Jadi letakkan ini dulu. Ya,
Lalu berikutnya Pak letakkan C. Nah, lalu mikir. Kan ini di luar. Kalau di luar cuma ada dua kemungkinan. C-nya di sini atau C-nya di sini. Nah, yang di mana? Lihat ini. C membagi AB dua. Maka A ke C banding C ke B. Itu harus 1:4. Berarti C-nya di dekatnya A atau B? A. Benar. C-nya harus di sana. Ya toh? Loh, kenapa? Loh, ya karena A ke C dibanding C ke B kan harus 1:4. Berarti A ke C-nya kan harus lebih pendek dibanding dengan C ke B. Halo, apakah ini bisa dimengerti sketsa ini? Bisa, Pak. Nah, dari sini kalian membuat perbandingan. Katakan perbandingannya apa? Ya, startnya harus dari A. Nah. Ayo, perbandingan vektornya apa? AC banding BC. Ya, akan disempurnakan ya, nak. Vektor AC terus Dibanding vektor BC. No. A, C, C, B. Gitu ya. Vektor AC dibanding vektor CB. Sama dengan -1/4. Oke, -1/4. Mau 4 banding boleh kalau 1 banding -4 boleh. Ngerti ya? Wong negatif itu hanya menyatakan kalau dua vektor itu berlawanan arah, gitu ya? Ya, pakai punya teman aja. Nah, kuncinya itu ini loh. Nah, ini harus sambung. Harus sambung apa? A, C, C, B. Maka bisa mencari vektor posisi titik C. Sama dengan apa? Ayo, dari sini cara menentukan vektor posisi titik C-nya bagaimana? Halo, halo. Ayo. -1 dikalikan vektor OA. Luar kali luar, nak. Ayo, enggak apa-apa. Luar kali luar. Luar kali luar ditambah dengan kali dalam. Kayak anak SD loh. Ayo. Luar kali luar. Berarti apa? 4 kali OA. Nah, lanjutannya apa? Ditambah -1 kali OB. Ya. Dalam kali dalam. Ya kayak sekali lagi kayak. Nah. Kayak di SD itu loh. Terus dibagi. -1 ditambah 4. Ya. Jumlah perbandingannya. Sudah, ya tinggal ngitung. Nah, 4 kali OA. Itu. 4 -1, 2 ya. Ditambah -1 kali OB. 1, 5 dibagi 3 ya. Lalu 16 -4, 8. Ditambah bukan berikut ini aja ya, boleh toh? Kan ditambahin 1 kali, berarti kan dikurangi 1, 5,
5 dibagi 3 200 ya. OC sama dengan ya. Berapa itu? Saya nulisnya gini, tidak apa-apa ya. Sepertiga kali 15 min 9 3. Sama dengan apa? X 5 min 3. ya. Ini kan OC kan? OC itu berarti vektor posisi titik C. Karena ini vektor posisi, kalian boleh mengatakan jadi koordinat titik C adalah 5, min 3,1. Nah, saya terus menekankan. Karena ini vektor posisi. Vektor yang pangkalnya di pusat koordinat. Kalau vektor posisinya 5i dikurangi 3j ditambahkan, baru kalian boleh mengatakan koordinat titik C-nya 5,3,1. Kalau bukan vektor posisi, tidak boleh. Gitu ya. Bagaimana, Nah? Apakah bisa dimengerti untuk soal nomor 7? Bisa, Pak. Oke, cukup ya. Lalu sekarang kembali lagi ke share screen. Yang ini. Ya, sekarang kembali ya. Ini. Yang nomor 3. Nomor 3. Nah, ini. Vektor AB itu diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Nah, dengan terpaksa saat ini jangan ditanyakan kok bisa begitu, Pak. Nah, itu penjelasan detailnya di kelas 10. Bukan saya tidak mau menjelaskan, Nak. Tidak mungkin dalam waktu 90 menit saya bisa menjelaskan detail satu graf vektor, ngerti ya? Jadi dengan terpaksa saya hanya bisa berikan praktis-praktisnya, gitu ya. Contoh, titik K koordinatnya min 5,1,4. Vektor Q 3,6, kok vektor ya Mas? Titik Q koordinatnya 3,6, min 2. Maka kita bisa menentukan vektor QK. Dengan cara apa? Vektor posisi titik K dikurangi vektor posisi titik Q. Nah, tolong ya, QK. Vektor QK itu vektor posisi titik K dikurangi vektor posisi titik Q. Seperti ini, kembali yang hijau ini. Vektor AB diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Ya sudah. Kalau koordinat titik K-nya itu min 5,1,4, maka vektor posisinya kan min 5i tambah J tambah 4K, ya? Dikurangi vektor posisi titik Q. Inilah vektor QK. Kalau vektor QK-nya seperti ini, berapa panjang vektor QK? Ya mudah, akar dari min 8 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, sampai di sini dulu. Apakah bisa dimengerti? Ini.
Halo, sepinya. Bisa, Pak. Sudah ya. Jadi sekali lagi, bagaimana cara mencari vektor RS? Bagaimana cara mencari vektor RS? OS dikurangi OR. Oke. Vektor posisi titik S dikurangi vektor posisi titik R. Gitu ya, cukup. Nah, ini tadi, ini loh. Nah, ini yang saya takut apa kalian berantakan. Ini ada perkalian skala. Di atas tadi, nah ini yang pink ini, perkalian vektor dengan skalar. Itu nggak sama ya, Perkalian skalar atau istilah asingnya itu dot product dari dua vektor. Misalkan vektor CD itu seperti ini, vektor KL seperti ini. Ya. Perkalian skalar antara vektor CD dan vektor KL. Saya cuma mengingatkan ya, ditulis seperti ini ya. 2i ditambah 1j dikurangi k dot. Ini kan dibaca dot. 5i tambah 3j tambah 4k. Lalu bagaimana cara menghitung perkalian skalar dua vektor? Koefisien i kali koefisien i ditambah. Koefisien j kali koefisien j ditambah. Koefisien K kali koefisien K ya. Jadi 2 kali 5 ditambah 1 kali 3 ditambah min 1 kali 4. Maka hasil dot produknya adalah 9. Ya benar. 10 tambah 3, 13. 13 kurangi 4. Ya betul, 9. Halo, perkalian skala. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah. Yang terakhir. Nah, setiap kali berurusan dengan sudut antara dua vektor. Setiap kali berurusan dengan sudut antara dua vektor, kalian hitung dengan ini. Ya. Saya gunakan soal yang di atasnya aja ya, Ada vektor CD, ada vektor KL. Nah, dua vektor itu kan bisa membentuk sudut kan ya. Besar sudutnya, cara menghitungnya bagaimana? Gunakan CD.KL sama dengan panjang vektor CD dikalikan panjang vektor KL dikalikan kosinus sudut antara vektor CD dan vektor KL. Keterangan di belakangnya ini ingin mengatakan apa? Sudut antara dua vektor itu paling kecil 0 radian. Paling besar pi radian. Kalau saya konversi ke derajat, artinya sudut antara dua vektor paling kecil 0 derajat, paling besar 180 derajat. Gitu ya. Misal dari soal yang di atas ini. Sudut antara vektor CD dan vektor KL ini berapa derajat? Ya sudah, tinggal ngitung ini. Pertama ngitung apa? CD dot KL. CD dot KL kan sudah dihitung kan? 9. Ya sudah, ini disubstitusi 9. Panjangnya vektor CD akar 6. Ngerti nggak? Ini loh. Panjangnya vektor CD ini akar 6.
Halo. Ngerti, Pak. Dari mana? Dari akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Benar. Anu ya, saya lebih suka kalian mengatakan akar 6 ini dari mana? Akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Temanmu tadi mengatakan 1 kuadrat, nggak apa-apa sih. Tapi saya lebih suka kamu mengatakan ditambah min 1 kuadrat. Gitu ya. Akar 50 ngerti ya? Dari akar dari 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kali kosinus sudut. Cari kosinus sudut. Kalau kosinusnya ketemu, nilai kosinusnya ketemu, maka sudutnya bisa dicari dengan terpaksa kalkulator. Kenapa? Tidak istimewa. Nah, tentang sudut antara dua vektor, apakah bisa dimengerti? Halo, Bisa, Pak. bisa? Baik. Tidak ke papan tulis ya. Saya akan bicarakan 2 soal. Karena kadang khawatir loh, nak. Ya, kepinginnya saya mereview kayak gini sudah cukup. Tapi kok ya tetap ada perasaan takut gitu ya. Takutnya ini, aduh ini ngerti apa enggak ya. Jadi harus dimantapkan dengan soal. Saya membicarakan 2 soal. Yang pertama saya ingin membicarakan nomor 13. Diketahui vektor A adalah 2i kurangi 5j ditambahkan. Lalu vektor B adalah xi dikurangi 2j ditambah 4. Lalu ada keterangan vektor A tegak lurus vektor B. Lalu dia tanya nilai X-nya berapa? X ini nilai X-nya berapa? Gitu ya. Mari kita kerjakan bersama. Nah, pertama kali langsung lihat ini. Ini tegak lurus. Berarti kaitannya dengan apa? Begitu mendengar kata tegak lurus, langsung kebayang, ini kaitannya dengan apa? Loh, tegak lurus itu kaitannya dengan apa, nak? Gradien. Kalau vektor kan nggak ada gradien. Garis. Enggak. Sudut. Sudut ini sudut benar sudut. Loh, iya toh begitu mendengar kata tegak lurus itu loh, mestinya kan langsung kebayangnya Pak, sudut dulu. Ya, saya ngerti saya ada temanmu yang tadi mengaitkan dengan gradien. Ya benar, cuma ini kan lagi bicara vektor kan nggak ada kaitannya dengan gradien. Vektor kan nggak ada gradien. Ya, langsung kaitannya dengan sudut. Jadi begitu mendengar kata tegak lurus, kaitannya dengan apa? Sudut. Begitu ada kaitannya dengan sudut, maka
Yang terbayang apa? A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Ini dulu, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi maksud saya apa sih? Kalian itu punya tujuan. Nah, tujuannya dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Oh, sudut. Begitu membicarakan sudut antara dua vektor, tidak ada cara lain. Langsung munculkan ini. Gitu. Ya. Baik. Lalu sekarang tinggal dimasukkan. Aduh, nggak sulit, nggak sulit. Tinggal dimasukkan. Ya. 2 min 51 dot X min 24 sama dengan akar 2 kuadrat tambah min 5 kuadrat tambah 1 kuadrat kali akar panjang B X kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat kali kosinus 90 derajat. Harus ada kata derajat ya, nah. Nggak boleh 90 toh. 90 derajat. Oke. Bagaimana cara ngitungnya, Dol? Ayo. Ayo, barusan diulang. Ayo, ngitung dot bagaimana? 2 kali X. Nah. Oh, nah, saya ini supaya notasinya sama dengan di modul. Ya, ini dotnya dapat dulu. Ya. 2 kali X Ditambah min 5 kali min 2. Oke. Ditambah 4. Oke. Sebelum saya hitung ini, berapa nilai cos 90 derajat? 0. Wah, kalau kali 0, nah, ya saya males tak hitung ini. Ya langsung 0, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, tolong kalian perhatikan, nah, kalau pas urusan tegak lurus, panjang ini nggak usah kamu hitung, percuma. Karena Pak kalinya kan kali 0, ngerti ya? Khusus untuk yang tegak lurus, nggak usah hitung panjang, percuma. Kan tinggal 0 kali, 0, buat apa tadi dihitung? Gitu ya, nggak apa-apa, aman-aman. 2X sama dengan min 14, X-nya sama dengan min 7. Selesai. Nggak sulit kan? Bagaimana nomor 13? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya? Satu soal lagi ya, Nak? Satu soal lagi. Saya ingin membicarakan yang nomor 17. Diketahui vektor U sama dengan 2I dikurangi 3J ditambah 5K. Lalu ada vektor V, yaitu min 3I dikurangi 5J ditambah 2K. Yang ditanyakan, berapakah nilai tangan sudut antara vektor U dan vektor V? Untuk menjawab soal ini, mata saya pertama kali lihat, nah, permasalahan sudut. Permasalahan sudut antara dua vektor. Tidak ada cara lain. Ya toh? Sudut antara vektor U dan V. U dot V sama dengan panjang U kali panjang V kali kosinus sudut antara vektor U dan vektor V. Nah, gitu loh, nah. Ya. Sudah. Sekarang mulai.
mulai. Berarti apa? 2 min 3, 5, dot, gitu ya. Min 3, min 5, 2. Lalu panjang vektor U. Sambil kita hitung di luar aja ya, Pak. 4, 9, 25, 13, 38 ya. Lalu akar. Oh sama, 9, 25, 4. Berarti 38. Lalu kosinus sudut antara vektor U dan vektor V. Gitu ya. Ayo hitung ini. Silakan. Min 6 ditambah 15 tambah 10. Oke. Lalu yang ini 38 kali cos sudut antara U dan V. ya vektor U dan vektor V gitu ya. Lalu ini tinggal digandakan ya nak. Berapa ya? 9 tambah 10. Oh 19. Waduh cantik ya. Ini cantik. Nah, berarti ketemu setengah, ya. Nah, setelah dari sini terserah sih, maksudnya terserah itu apa? Kan kebetulan aja setengah ya. Kalau setengah kan cantik. Berarti sudut antara vektor U dan vektor V berapa derajat? Enam puluh. 60. Berarti ini kan tangan 60. Berapa? Akar 3. Kebetulan cantik. Kalau nggak cantik, ya terpaksa main segitiga. Gitu ya. Nah, saya ingin bawa kalian ke segitiga. Nah, kalau cantik, kalian boleh kerja kayak gitu ya. Jadi maksudnya apa? Oh, kosinusnya bernilai setengah. Berarti sudutnya saya boleh katakan 60 derajat. Berarti jawaban soal itu tangan 60 derajat. Maka 3. Ini salah satu cara. Karena kebetulan cantik. Kalau nggak cantik, ya main segitiga. Nah, ini ya. Ya, apa? Sudut antara vektor U dan vektor V. Ya, kosinus. Kosinus itu samping per miring. Ini akar 3. Nah, berarti tangannya adalah akar 3/1. Itu kalau Anda nanti nggak cantik, ya terpaksa main ini, main segitiga. Gitu ya. Gimana, Nak? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, cukup ya. Lalu hari ini juga tidak ada penugasan, bukan berarti tidak dikerjakan ya nak. Jadi belajar dewasa, kalian kerja latihan soal itu bukan untuk saya, tapi untuk keperluan kalian pribadi, gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi. Sama-sama, Nak. Selamat belajar. Makasih, Pak.